ketika manusia mengambil alih kekuasaan dewa. Bayangkan sebuah dunia di mana batas antara manusia dan dewa mulai memudar. Sejak awal peradaban, manusia selalu memandang ke langit, mengagumi kekuasaan dewa-dewa yang dipercaya mengendalikan nasib, alam, dan kehidupan. Namun, apakah pernah terlintas bahwa suatu saat manusia tidak hanya bertanya kepada dewa, tetapi justru berusaha mengambil alih kekuasaan mereka? Sejarah kita penuh dengan kisah tentang ambisi ini. Dalam mitologi Yunani, Prometheus mencuri api dari para dewa untuk memberikannya kepada manusia, melambangkan pemberontakan dan keinginan manusia untuk menguasai pengetahuan. Tetapi apa yang terjadi padanya? Dia dihukum, dirantai di gunung, sebagai peringatan bahwa kekuasaan dewa bukanlah milik manusia. Namun, kisah-kisah seperti ini tidak membuat manusia berhenti. Ketika umat manusia mencoba mencapai menara Babel dengan membangun menara yang menjulang tinggi. Mereka ingin menyamai kekuasaan Tuhan, tetapi ambisi itu membawa kehancuran. Di era modern, ambisi ini kembali, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Dengan teknologi dan sains, manusia mulai menciptakan kehidupan, memanipulasi gen, bahkan mencoba mengalahkan kematian. Kita mengembangkan kecerdasan buatan yang suatu hari bisa melampaui pemahaman manusia itu sendiri. Kita tidak lagi hanya memandang ke langit, tetapi menciptakan langit kita sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, apakah manusia siap untuk kekuasaan sebesar itu? Seperti Frankenstein yang menciptakan kehidupan, kita seringkali lupa bahwa setiap kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar pula. Apakah kita memiliki kebijaksanaan untuk menjadi dewa di dunia yang kita ciptakan? Mungkin, ini bukan hanya tentang mengambil alih kekuasaan dewa, tetapi juga tentang mencari keseimbangan, menggunakan kemampuan kita untuk menciptakan, bukan menghancurkan. Untuk itu, mari kita renungkan, di mana batas antara ambisi dan kehancuran? Apakah manusia akan menjadi pencipta yang bijaksana, atau justru jatuh karena kesombongan yang sama seperti dalam kisah-kisah mitologi? Sekarang, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan melampaui batas, atau belajar dari sejarah? Perjalanan manusia mengambil alih kekuasaan dewa bukanlah sesuatu yang sepenuhnya hitam atau putih. Ini adalah perjalanan penuh tantangan, pertanyaan, dan dilema. Kita perlu menyadari bahwa ambisi ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, pencapaian manusia telah membawa keajaiban yang dulu hanya bisa dianggap sebagai mukjizat. Teknologi medis telah memungkinkan kita menyembuhkan penyakit yang dulu mematikan, memperpanjang usia, bahkan memberikan harapan baru melalui transplantasi organ buatan atau rekayasa genetik. Kita telah menjelajahi ruang angkasa, menjangkau tempat yang dulu hanya ada dalam mitos. Semua ini adalah bukti dari kemampuan manusia untuk mewujudkan mimpi yang tak terpikirkan. Namun, di sisi lain, setiap langkah maju selalu diikuti oleh pertanyaan moral yang sulit. Ketika kita menciptakan kehidupan melalui teknologi seperti CRISPR, siapa yang akan menentukan batas? Jika kita menciptakan kecerdasan buatan yang melampaui kita, apakah kita menciptakan anak, atau pesaing? Dan jika kita berusaha mengalahkan kematian, apa artinya bagi nilai kehidupan itu sendiri? Bayangkan dunia di mana manusia benar-benar berhasil menjadi dewa di atas dirinya sendiri. Dunia ini mungkin terlihat penuh kemegahan, tetapi juga membawa risiko besar. Kita bisa menciptakan surga, tetapi kita juga bisa menciptakan neraka. Seperti Prometheus yang membawa api kepada manusia, kita telah memegang obor perubahan. Namun, apakah kita telah belajar dari konsekuensi kisah-kisah masa lalu? Karena itu, tugas kita bukan hanya untuk terus maju, tetapi juga untuk melangkah dengan bijaksana. Kita harus belajar memahami batasan kita, tidak hanya dari segi kekuatan tetapi juga dari segi tanggung jawab. Kekuasaan dewa bukan sekadar kemampuan untuk menciptakan atau mengontrol, tetapi juga kemampuan untuk melindungi, mengasihi, dan menghormati kehidupan dalam segala bentuknya. Jadi, ketika kita mengambil alih kekuasaan dewa, mari kita bertanya pada diri sendiri, apa yang akan kita lakukan dengan kekuasaan itu? Apakah kita akan menggunakannya untuk menghancurkan, atau untuk membangun dunia yang lebih baik? Apakah kita akan menjadi dewa yang angkuh, atau makhluk yang bijaksana? Karena pada akhirnya, ambisi manusia untuk menjadi seperti dewa bukanlah tentang melampaui kekuatan ilahi, tetapi tentang menemukan apa artinya menjadi manusia sejati. Dan mungkin, dalam perjalanan itu, kita tidak hanya mengambil alih kekuasaan dewa, tetapi juga memahami hakikat ilahi dalam diri kita sendiri.